Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf memiliki 10 saudara dari istri pertama Nabi Yakub dan 1 saudara dari ibu kandungnya. Nabi Yusuf adalah anak kesayangan Nabi Yakub alaihissalam, sehingga menimbulkan rasa iri dari saudara-saudaranya. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Lalu Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub yang mengetahui arti mimpi tersebut membuatnya semakin menyayangi Nabi Yusuf, karena ia tahu bahwa Nabi Yusuf akan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Suatu hari saudara Nabi Yusuf membujuk ayah mereka agar mengizinkan Nabi Yusuf pergi bermain dengan mereka. Meski sebelumnya ditolak karena kekhawatiran sang ayah mereka pun akhirnya memberi izin. Selama perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf menghina dan mencaci makinya dengan tindakan dan juga ucapan. Kemudian mereka bersepakat untuk memasukkannya ke sumur. Mereka pun memaksa Nabi Yusuf sedemikian rupa hingga meminta beliau untuk menanggalkan pakaiannya. Pakaian tersebut digunakan mereka sebagai alibi untuk sang ayah bahwa Nabi Yusuf telah diserang oleh binatang buas. Setelah membuang Nabi Yusuf, saudara-saudaranya pulang dengan membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah dan menangis di hadapan ayahnya, seolah-olah menangisi kepergian dari Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub yang menyadari bau darah hewan tersebut pada baju Nabi Yusuf kemudian menangis karena kehilangan Nabi Yusuf yang membuatnya sampai buta. Nabi Yusuf kemudian ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya sebagai seorang budak di Mesir. Lalu ia dibeli oleh Al-Aziz, seorang pejabat Mesir, dan tinggal di rumahnya. Saat dewasa, ketampanan Nabi Yusuf menarik perhatian ibu angkatnya, Zulaiha, yang merupakan istri dari Al-Aziz. Para istri pejabat yang mengetahui hal itu kemudian membicarakan Zulaiha yang bisa-bisanya menyukai anak angkatnya sendiri. Zulaiha yang mengetahui dirinya dibicarakan kemudian mengundang para istri pejabat tersebut ke rumahnya. Lalu ia memberikan buah yang harus mereka kupas. Saat istri pejabat sedang mengupas, lewatlah Nabi Yusuf yang membuat para istri pejabat tanpa sadar mengupas tangan mereka sendiri. Nabi Yusuf yang melihat itu kemudian menyadarkan mereka saat sadar bahwa mereka mengupas tangannya sendiri. Mereka pun menyadari kenapa Zulaiha mulai menyukai Nabi Yusuf. Suatu saat Zulaiha mencoba menggoda Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf dengan tegas menolak. Namun Zulaiha tetap memaksa Nabi Yusuf. Lalu robeklah baju bagian belakang Nabi Yusuf karena ditarik oleh Zulaiha. Lalu datanglah Al-Aziz. Zulaiha yang melihat kedatangan Al-Aziz kemudian memfitnah Nabi Yusuf alaihissalam. Al-Aziz yang mendengar apa yang dikatakan Zulaiha, dia tidak langsung percaya karena yang robek adalah baju Nabi Yusuf, bukanlah baju milik Zulaiha. Agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Nabi Yusuf memutuskan agar dirinya dipenjara. Saat di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan 3 orang yang sama-sama di penjara. Nabi Yusuf kemudian menafsirkan mimpi dari kedua orang tahanan tersebut. 2 di antara 3 orang tersebut akan bebas, sementara yang satunya akan dihukum mati. Dan benar saja, 2 dari ketiga tahanan tersebut dibebaskan dan satunya dihukum mati. Suatu hari, Raja Mesir bermimpi ada 7 ekor kambing gemuk yang dimakan oleh 7 ekor kambing kurus. Lalu ia memanggil berbagai ahli tafsir, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan mimpi dari sang raja. Kemudian salah satu bawahan Raja Mesir yang merupakan orang yang pernah dikatakan oleh Nabi Yusuf akan bebas dari penjara, kemudian menyarankan agar bertanya kepada Nabi Yusuf. Setelah sang raja bertanya, Nabi Yusuf pun mengartikan bahwa akan ada berkah panen melimpah selama 7 tahun berturut-turut. Akan tetapi dilanjut dengan 7 tahun masa paceklik. Nabi Yusuf kemudian dianggap menjadi penguasa Mesir yang mengelola penyimpanan pangan setelah berhasil menafsirkan mimpi dari sang raja.
tentang 7 tahun masa panen dan 7 tahun masa paceklik. Suatu hari Nabi Yusuf bertemu kembali dengan 10 saudaranya yang datang ke Mesir untuk meminta bantuan pangan tanpa tahu bahwa orang yang mereka mintai bantuan adalah saudaranya yang pernah mereka buang ke sumur. Nabi Yusuf kemudian memberikan pangan kepada mereka secara gratis, lalu ia memberikan syarat agar mereka membawa adik mereka jika ingin diberikan pangan. Lalu sesampainya di rumah, mereka menyampaikan pesan Nabi Yusuf kepada ayahnya. Ayahnya yang mendengar cerita anaknya tersebut tidak mengizinkan mereka membawa adik mereka karena ia takut kehilangan anaknya lagi. Mereka yang mendengar hal itu kemudian memujuk ayahnya agar mengizinkan mereka untuk membawa sang adik agar tetap diberikan bahan pangan. Akhirnya ayah mereka mengizinkan mereka membawa adik mereka. Sesampainya di Mesir, mereka menemui Nabi Yusuf, lalu kantong pangan milik adik Nabi Yusuf diselipkan barang, yang kemudian saat pemeriksaan barang ditemukanlah barang tersebut, yang kemudian ditangkaplah adik dari Nabi Yusuf alaihissalam dan dipertemukanlah mereka. Kemudian 10 saudara Nabi Yusuf disuruh pulang meninggalkan adiknya. Adik Nabi Yusuf yang ketakutan, lalu diberitahulah dia bahwa yang ada di hadapannya saat ini adalah kakaknya, yaitu Yusuf. Sesampainya di rumah, 10 saudara Nabi Yusuf kemudian menceritakan kejadian itu kepada ayahnya. Ayahnya yang mengetahui hal tersebut kemudian datang ke Mesir dengan 10 anaknya untuk menemui Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mengetahui kedatangan ayahnya kemudian mengatakan bahwa dia adalah anaknya, yaitu Yusuf, dan bahagialah ayahnya sampai yang tadinya buta menjadi normal dan dapat melihat kembali. 10 saudaranya yang mengetahui hal tersebut kemudian mereka meminta maaf, dan Nabi Yusuf memaafkan perbuatan mereka dan mengundang seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu untuk senantiasa bersabar, berserah diri kepada Allah, dan berbuat baik bahkan kepada mereka yang pernah berbuat salah pada kita, walaupun kesalahan tersebut besar. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.